Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai bab 4 Digital Marketing Strategi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahni Insan Pawestri, NIM B11 2019 05597. Kemudian ada rekan saya, Yohanes Marvianus, NIM B11 2019 05597. Kemudian Alvina Dewianti, B11 2019 05592. Kemudian Laili Ferawati, B11 2019 05787. Dan ada Elda Widianuanti, B11 2019 05791. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa itu strategi pemasaran digital. Pada dasarnya adalah strategi pemasaran yang menentukan bagaimana perusahaan harus menetapkan tujuan khusus dan mengembangkan proposisi yang berbeda dan komunikasi saluran khusus yang konsisten dengan karakteristik saluran dan persyaratan pengguna akhir. Tujuan tipikal strategi pemasaran digital. 1. Memberikan arahan masa depan untuk aktivitas pemasaran digital. 2. Melibatkan analisis lingkungan eksternal, organisasi, sumber daya internal, dan kemampuan untuk menginformasikan strategi. 3. Menentukan tujuan pemasaran digital yang mendukung tujuan pemasaran. 4. Melibatkan pemilihan opsi strategis untuk mencapai tujuan pemasaran digital dan menciptakan keunggulan kompetitif diferensial yang berkelanjutan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Yohanes. Oke, saya akan tipikal strategi pemasaran digital. 5. Termasuk formulasi strategi untuk menangani pilihan strategi pemasaran yang khas seperti pasar, sasaran, posisi, dan spesifikasi bauran pemasaran. 6. Membantu mengidentifikasi strategi mana yang tidak dikejar dan taktik pemasaran mana yang tidak cocok untuk diterapkan. 7. Menentukan bagaimana sumber daya akan digunakan dan bagaimana organisasi akan disusun untuk mencapai strategi. Ruang lingkup strategi pemasaran digital. Pengurangan biaya dan efisiensi rantai nilai dalam teknologi industri percetakan digunakan untuk meningkatkan proses layanan pelanggan dan efisiensi pada proses padat karya tradisional. Penghasilan pendapatan industri pakaian olahraga melalui pengenalan penjualan produk berlisensi langsung. Kemitraan saluran, bermitra dengan distributor menggunakan extranet. Ketiga, industri. Komunikasi dan branding, ketiga contoh industri tersebut menggunakan teknologi untuk membina hubungan dengan pelanggan. Perlunya strategi pemasaran digital yang terintegrasi. 1. Mendapatkan dukungan dan anggaran yang konsisten dengan konsumsi media penonton dan dihasilkan. 2. Konflik kepemilikan dan ketegangan antara tim pemasaran digital dan tim lain seperti pemasaran tradisional, TI, dan keuangan dan manajemen senior. 3. Koordinasi dengan saluran berbeda dalam hubungannya dengan tim yang mengelola program pemasaran di tempat lain dalam bisnis. 4. Mengelola dan mengintegrasikan informasi pelanggan tentang karakteristik dan perilaku yang dikumpulkan secara online. 5. Mencapai pelaporan, tinjauan, analisis, dan tindak lanjut yang konsisten dari hasil pemasaran digital di seluruh bisnis. 6. Menyusun tim digital spesialis dan mengintegrasikannya ke dalam organisasi dengan mengubah tanggung jawab di tempat lain dalam organisasi. 7. Waktu ke pasar untuk menerapkan fungsi baru di situs. 8. Taktik pemasaran online in-crossing versus outsourcing, yaitu penelusuran, afiliasi, pemasaran email, dan PR. 9. Perekrutan dan retensi staf.
Bagaimana menyusun strategi pemasaran digital? Yang pertama, mulailah dengan tujuan yang benar, didasarkan pada nilai ekonomi. 2. Mendefinisikan. Definisikan proposi dengan nilai dan mudah disampaikan. 3. Melakukan. Lakukan secara berbeda, ciptakan rantai nilai yang berbeda. 4. Bersiap. Lakukan trade-off, sesuaikan aktivitas perusahaan untuk mengungguli pesaing. 5. Menciptakan. Kesesuaian antara perusahaan di mana ingin berada dan SD yang sumber daya yang tersedia. 6. Membangun kontinuitas perencanaan mengikuti posisi khas yang ditetapkan oleh tujuan awal. Penerapan sumber daya pemasaran yang direncanakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Perencanaan pemasaran hanyalah urutan logis dan serangkaian aktivitas yang mengarah pada penetapan tujuan pemasaran dan perumusan rencana untuk mencapainya. MC Donald 2003. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vera. Baik, kemudian ada berbagai jenis target dan ukuran kinerja. Yang pertama ada visi, yang kedua ada sifat, yang ketiga ada tujuan, dan yang ketiga ada KPI atau indikator kinerja utama. Untuk visi sendiri itu pernyataan tingkat tinggi tentang bagaimana pemasaran digital akan berkontribusi pada organisasi. Kemudian sifatnya sendiri itu bersifat luas, bertujuan untuk menunjukkan bagaimana bisnis dapat memperoleh manfaat dari seluruh digital. Kemudian tujuan khusus dari SMART itu untuk memberikan arahan yang jelas dan target komersial, sedangkan KPI atau indikator kinerja utama itu digunakan untuk memastikan Anda berada di jalur yang benar. Kemudian ada 9 keputusan penting untuk yang dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, ada strategi pengembangan pasar dan produk. Kemudian ada keputusan yang kedua, strategi model bisnis dan pendapatan. Keputusan ketiga ada strategi pemasaran target, dan yang keempat ada strategi penentuan posisi dan diferensiasi, itu biasanya termasuk bauran pemasaran. Kemudian yang kelima itu ada keterlibatan pelanggan dan strategi media sosial. Yang keenam ada strategi distribusi multisaluran, yang ketujuh ada strategi komunikasi multisaluran, yang kedelapan ada bauran dan anggaran komunikasi online, dan yang terakhir itu ada kapabilitas dan tata kelola organisasi. Berada di kerangka kerja nomor 75. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elda Widi. Selanjutnya ada strategi pengembangan pasar dan produk. Di sini ada penetrasi pasar. Strategi ini melibatkan penggunaan saluran digital untuk memproduksi di pasar yang ada. Yang kedua, pengembangan produk. Web dapat digunakan untuk menambah nilai atau memperluas produk yang sudah ada untuk banyak perusahaan. Yang ketiga, perkembangan pasar. Memanfaatkan biaya rendah beriklan secara internasional tanpa perlu infrastruktur pendukung penjual pelanggan. Yang terakhir, dikembangkan baru yang jual pasar baru. Selanjutnya, strategi model bisnis dan pendapatan. Contohnya, situs Eniaga transaksional atau miss.tesco. dan lastminute.com dapat menjual iklan ruang atau menjalankan promosi merek bersama di situs atau melalui buletin email atau daftar mereka untuk menjual akses ke audiens mereka kepada pihak ketiga. Selanjutnya, pengecer atau pemilik media dapat menjual layanan berlabel putih melalui kehadiran online mereka seperti ISP, layanan email, atau layanan berbagi foto. Yang terakhir, perusahaan dapat memperoleh komisi melalui penjualan produk yang saling melengkapi atau tetapi tidak kompetitif dengan mereka sendiri. Misalnya, penerbit dapat menjual bukunya melalui afiliasi pengaturan melalui
e-retire. Selanjutnya, strategi pemasaran target. Segmentasi atau strategi penargetan pelanggan online perusahaan sering kali berbeda karakteristik demografis, kebutuhan, dan perilaku dari pelanggan offline-nya. Strategi penentuan posisi atau diferensi. Produk dan pesan sering berbeda dalam lingkungan online. Mengembangkan proposisi nilai online yang sesuai seperti dijelaskan di bawah ini merupakan aspek penting dari strategi ini. Selanjutnya, strategi pemosisian dan diferensiasi. Ada 4 keunggulan, yaitu kinerja produk, kinerja harga, transaksional, dan hubungan. Selanjutnya, keterlibatan pelanggan dan strategi media sosial. Strategi keterlibatan pelanggan ini meninjau pendekatan untuk membuat konten dan pengalaman menarik yang membentuk posisi nilai online. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.